dengar perempuan-perempuan pakai mukena berjalan ke majelis ilmu atau ke masjid atau pulang dari tarawih, ya terketuk hatinya untuk masuk Islam misalnya. Semuanya hidayah. Hati manusia kan yang satu terlalu tinggi, yang satu terlalu rendah. Ya, Fir'aun kayak apa? Abu Jahal, Abu Lahab kayak apa? Ya. Sementara hanya melihat sekelebat saja sebuah kebenaran, dengar suara azan misalnya. Tapi karena dasar Allah sudah menghendaki dia dapat hidayah, maka masuk hidayah itu. Itu yang dimaksud di ayat ini adalah Ibnu Ummi Maktum. Allah Maha tahu bahwa Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, yang miskin itu, yang gak punya apa-apa itu, niatnya ikhlas, baik, ingin surga, gak mau masuk neraka, ikhlas karena Allah, dan diberi peringatan bermanfaat bagi dia. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa kaya, merasa hebat, merasa cukup. Ini pembesar Quraisy yang sedang dihadapi oleh Nabi SAW. Merasa hebat, merasa kaya, merasa tinggi kedudukannya. Fa anta lahu tasadda, engkau perhatian sama dia. Engkau ya Muhammad punya perhatian terhadap dia. Sementara seorang buta Ibnu Ummi Maktum, engkau malas-malesan, bermuka masam dan berpaling. Wa ma 'alaika alla yazzakka, dan bukan urusanmu, bukan dosa bagimu ketika dia itu tidak ingin membersihkan diri, tidak ikhlas, bukan karena Allah, ingin gaya-gayaan saja, itu bukan urusanmu, engkau enggak dosa. Ya. Nabi saja digituin oleh Allah, bagaimana kita? Ya. Kita seolah merasa bertanggung jawab dengan tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, teman satu grup gitu. Kalau dapat ilmu apa-apa langsung disebar. Kalau ada teman satu grup ngomong begini, langsung dinasihat, seolah itu anak istri kita. Ya. Bukan urusan kita. Kita tidak akan ditanya oleh Allah bagaimana agama teman-teman satu grup kita, yang SMP, yang SMA, yang kuliah, yang teman sekantor, nggak akan ditanya. Ya. Kita merasa seolah itu tanggung jawab kita, ini kan satu grup, saya harus nasihati. Ya. Padahal memberikan ilmu dan seterusnya butuh kesikohan. Kalau mereka tidak sikoh kepada kita, buat apa? Saya kira antum masih ingat bagaimana ketika Nabi tidak disikohi oleh seorang ibu-ibu, diusir ketika Nabi menasihati, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah, sabarlah wahai ibu. Saat si ibu itu menangis menelungkupi kuburan anaknya yang baru saja meninggal, diusir beliau. Wanita ini tidak sikoh dengan Nabi, nggak tahu, nggak kenal kalau itu Rasulullah SAW. Nabi pergi. Ya. Ini Nabi saja begitu. Wa ma 'alaika alla yazzakka, bukan urusanmu Muhammad kalau si fulan yang merasa kaya itu dia hanya sok-sokan, tidak ingin membersihkan diri, tidak ada niat untuk masuk Islam, untuk beriman, bukan urusanmu. Ngapain engkau pusing, sampaikan. Yang ini udah jelas nih, sudah jelas Muslim datang kepada engkau bertanya tentang sesuatu, kenapa engkau nggak senang? Kenapa engkau memilih dia yang tidak ingin kebaikan itu? Wa amma man ja'aka yas'a,
Adapun yang datang kepada engkau dengan sa'ayas'a, bisa berjalan dengan buru-buru, ya. Buru-buru menghampiri Nabi SAW, si Ibnu Ummi Maktum ini, wa huwa yakhsha, dia takut takut dengan adab Allah, takut dengan murka Allah. Fa anta anhu talaha, engkau malah malas-malesan, engkau malah mengabaikan. Ya, inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salah, pernah keliru. Ya. Kalla innaha tadhkirah. Ini tazkirah, ini peringatan, ya. Al-Quran ini, wahyu ini, Islam ini peringatan. Faman sya'a zakarah, maka barang siapa yang mau, dia hendaknya mengingatnya, mengambil pelajaran darinya. Ini menolak faham Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak punya pilihan. Lihat, siapa yang mau silahkan, yang nggak mau silahkan. Gimana nggak ada pilihan? Bahwa Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih, yaitu urusan Allah. Urusan kita punya pilihan. Sebentar lagi azan maghrib, kita mau berjamaah di masjid, apa sholat di rumah, kan kita punya pilihan. Bahkan mau sholat maghrib atau tidak, kita punya pilihan, kan? Bagaimana orang Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya pilihan? Manusia itu seperti kapas yang diterbangkan angin. Kemana akan diterbangkan, kemana akan jatuh, manusia nggak punya kehendak. Ini menyalahi dan mengingkari kenyataan. Orang kita ada pilihan kok. Ya. Yang benar adalah ahlu sunnah, karena mengikuti Rasul dan para sahabat, bahwa manusia punya pilihan. Mau beriman terserah, mau kufur terserah. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Dan itu kita rasakan. Mau sholat terserah, enggak terserah. Ada pilihan. Justru ketika tidak ada pilihan, kita tidak berdosa. Enggak ada pilihan nih. Sholat gimana? Bangun-bangun sudah jam 6:30 pagi misalnya. Ya tentu nggak bisa sholat tepat waktu. Ya. Maka nggak apa-apa sholat di luar waktu, karena nggak ada pilihan. Atau resikonya mati. Kita ditodong pistol, kalau nggak mau minum khamr itu, kita mau ditembak. Nah, ini boleh. Nggak ada pilihan. Karena untuk menyelamatkan nyawa, jangankan cuman minum khamr, jangankan cuman berjudi. Apa? Ucapan syirik pun boleh kita ucapkan. Mana dalil? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat syirik, Lata Uzza, Lata Uzza, demi menyelamatkan nyawanya. Adapun memilih ditembak, di pistol, mati daripada meminum khamar, maka itu boleh juga, bahkan lebih baik. Seperti Bilal. Ya, Bilal siap mati. Bilal siap mati. Maka Bilal tidak mau mengucapkan Lata Uzza. Bilal hanya mengucapkan Ahad. Ahad. Bilal tidak mengucapkan Allah. Kalau mengucapkan Allah, Abu Jahal, Abu Lahab juga nggak marah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Ya. Tapi selain Allah ada Lata Uzza, Hubal, Manat. Banyak. Maka Bilal mempertegas cuman satu doang Allah. Maka Ahad. Ahad
Saya maunya satu doang, Allah. Ya. Dan siap mati. Ditindih dengan batu besar. Allah berkehendak lain. Allah gerakkan Abu Bakar, datangkan Abu Bakar untuk membebaskan, membeli Bilal. Ya. Jadi ada pilihan. Ya. Ada yang boleh, ada yang lebih baik. Fi suhufin mukarramah, di dalam suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang mulia. Ini korina, ini petunjuk, ini dalil, walaupun tidak terang-terangan ya, petunjuklah bahwa Al-Quran harus dibukukan, dikumpulkan dalam satu mushaf. Ketika ayat ini turun, Al-Quran sudah dibukukan belum? Belum. Bahkan ketika Nabi wafat belum dibukukan, belum berada dalam satu mushaf. Ya. Tapi kenapa Allah mengatakan fi suhufim mukarramah? Al-Quran itu ada di lembaran-lembaran yang mulia. Ini petunjuk bahwa Allah menghendaki Al-Quran itu dibukukan. Maka Allah memberikan hidayah kepada Abu Bakar untuk memerintahkan Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Marfu'atin mutahharah, yang tinggi, suci. Ini sekaligus dalil, bukti bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran berada di tempat yang tinggi dan suci. Ya. Bi aidi safarah, berada di tangan safarah, para utusan. Yang dimaksud utusan dari jenis malaikat, yaitu Jibril. Ya. Kiramim bararah, yang mulia, yang baik. Jadi sifat-sifat malaikat itu tidak ada yang buruk. Mulia, baik, besar, tinggi, taat sudah jelas, ya. Hanya berlebih dan berkurang dalam masalah ilmu. Dalam ketaatan sama. Dalam ketaatan sama. Tidak ada satupun malaikat yang tidak taat kepada Allah. Maka kisah Harut dan Marut tidak diyakini oleh para a'immah bahwa itu adalah malaikat yang berbuat kesalahan, menyelisihi dalil, kan? Malaikat tidak ada yang tidak taat kepada Allah. Kisah Harut Marut yang terkenal, walaupun itu ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, ya. Wa ma yanzilani ala malakaini Haruta wa Marut, yang diturunkan kepada Harut dan Marut. Ma di sini Ibnu Katsir membawakan tafsiran dari para a'immah. Ma-nya itu bukan apa tapi tidak, artinya nggak ada itu. Kisah tentang Harut Marut yang sangat terkenal itu, bahwa itu adalah malaikat yang berbuat maksiat lalu dihukum, berubah jadi manusia dan seterusnya, itu tidak ada, karena menyelisihi dalil yang sahih bahwa malaikat tidak mungkin ada yang berbuat maksiat. Ya. Ya, saya bacakan sedikit kisah Ibnu Ummi Maktum tadi. Wa dzakara ghairu wahidin minal mufassirin
bukan seorang dua orang dari ahli tafsir yang menyebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yukhatibu ba'da uzama'i Quraisy, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari berbincang, mendakwai sebagian pembesar Quraisy. Wa qad tama'a fi islamihi, Nabi sangat ingin pembesar Quraisy itu masuk Islam. Fitrah manusia ya. Kita juga senang kalau ada para pejabat, orang-orang besar, orang-orang kaya masuk Islam atau masuk memahami manhaj salaf, fitrah. Wa bainama huwa yukhatibuhu wa yunajihi, ketika Nabi sedang asik berbincang, berbisik, berdakwah di hadapan pembesar Quraisy itu, iz aqbala ibnu Ummi Maktum, tiba-tiba datang seorang buta ibnu Ummi Maktum, wa kana mimman aslama qadiman, dia sudah lama masuk Islam. Biasa kita ya, sama orang lama kadang-kadang suka kurang perhatian. Ini ada orang baru nih. Ini salah satu yang tidak disukai oleh Allah, penyakit. Nabi saja ditegur. Ya, sama orang lama, orang lama ini. Oh, ini orang baru nih. Gitu. Apalagi orang kaya, pejabat, pengusaha. Faja'ala yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Lalu si buta ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu dan mendesak Nabi. Gitu. Artinya serius bertanya. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل. Nabi ingin sekali si buta itu menahan diri. Ya. Udah nanti saja, kamu kan udah sering, kira-kira begitu kalau kata kita ya. Agar beliau konsentrasi kepada pembesar Quraisy itu. Tama'an wa ragbatan fi hidayatihi. Beliau ingin sekali supaya pembesar Quraisy itu masuk Islam. Ya, keinginan yang tidak salah tentunya. Yang salah kenapa bermuka masam kepada seorang buta. Wa abasa fi wajhi ibni Ummi Maktum wa a'radu anhu. Maka beliau bermuka masam, cuman bermuka masam ya. Beliau tidak membentak, beliau tidak mencaci maki, apalagi menampar si buta itu, tidak. Tidak seperti sebagian pembesar pemimpin hari ini. Karena tidak suka, karena kesel lalu dibentaknya, dicaci, ditampar. Nanti saja kamu gampang. Nabi cuman bermuka masam. Itu pun dia nggak tahu karena dia buta kan. Tapi Allah Maha tahu bahwa Nabi betul-betul bermuka masam. Wa a'radu anhu, dan Nabi berpaling dari si buta itu. Wa aqbala 'alal akhar, dan Nabi lebih menghadapkan wajahnya kepada yang lain pembesar Quraisy itu. Fa anzalallahu abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Lalu tidak lama Allah turunkan ayat ini. Dia bermuka masam dan berpaling saat orang buta datang kepada dia, sementara engkau tidak tahu bahwa yang buta itu justru ikhlas ingin membersihkan dirinya. Ya. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silahkan.